Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Prastaga. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah, yakni Ulumul Quran. Di sini yang pertama yaitu definisi ilmu secara etimologi dan terminologi Ulumul Quran. Secara etimologi, kata Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jama dari kata ilmu yang berarti ilmu, dan kata ulum yang disandarkan kepada Al-Quran telah memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Dengan demikian, ilmu tafsir, ilmu qiraat, dan ilmu rasmil Quran, ilmu ijazil Quran, ilmu ashabun nuzul, ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Sedangkan menurut terminologi, terdapat berbagai definisi yang dimaksud dengan Ulumul Quran, di antara lain yaitu yang pertama, As-Suyuti dalam kitab Imamu Al-Dirayah mengatakan ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi turunnya, sanadanya tentang keadaan Al-Quran, dan segi makna-maknanya, baik yang berhubungan dengan lafaz-lafaznya, yang berhubungan dengan hukum-hukumnya, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu Al-Zarkari memberikan definisi sebagai berikut: beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim dari segi turunnya, urutannya, pengumpulan dan bacaannya, penafsiran dan cara penolakan hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadap dan sebagainya. Yang kedua, ini definisi Al-Quran sebelum menjadi sebuah disiplin. Ulumul Quran menjadi suatu disiplin ilmu melalui proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan kesempatan dan kebutuhan. Untuk memenuhi Al-Quran dari segi keberadaan dan pemahamannya, oleh karena itu sebagai seorang muslim perlu untuk mempelajari Ulumul Quran, di mana Az-Zarkari aplikasikan sejarah Ulumul Quran menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu sebelum masa kodifikasi, dan yang kedua permulaan masa kodifikasi, dan yang ketiga masa kodifikasi. Sejarah dan perkembangan Ulumul Quran. Munculnya Ulumul Quran merupakan bagian yang penting dalam mengetahui dan memahami Al-Quran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ulumul Quran sebagai pengetahuan tentang Al-Quran fokus pada 2 hal, yaitu kajian yang berkaitan dengan materi-materi yang terdapat dalam Al-Quran, seperti kajian tafsir Al-Quran, kajian yang berkenaan dengan materi-materi seputaran Al-Quran. Berikutnya yaitu perkembangan Ulumul Quran secara umum. Tidak ada yang tahu persis kapan Ulumul Quran pertama kali diperkenalkan dan menjadi sebuah disiplin ilmu. Namun menurut beberapa ahli bahwa istilah Ulumul Quran pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu Al-Marzuban. Yang berikutnya yaitu perkembangan Ulumul Quran dikelompokkan menjadi fase-fase sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ulumul Quran pada masa Rasulullah, yang kedua yaitu Ulumul Quran pada masa Khalifah, dan yang ketiga Ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in, yang keempat pada masa tadwin, dan yang kelima pada masa modern dan kontemporer. Yang berikutnya yakni masa pembukuan Ulumul Quran. Yang pertama yaitu pembukaan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis sahabat dan tabi'in pada abad kedua Hijriah. Tiba masa pembukuan tadwin. Dan yang kedua yakni pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat, kemudian langkah mereka itu diikuti oleh para ulama.
Dan yang ketiga, munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran selain tafsir. Yang berikutnya yaitu perkembangan ulumul Quran pada masa kontemporer, juga berkajian seputar penulisan sebuah metode cabang ilmu Al-Quran. Yang pertama yaitu kitab yang terbit membahas khusus tentang cabang-cabang ilmu Al-Quran atau pembahasan khusus tentang metode penafsiran Al-Quran. Kitab yang membahas secara umum ulumul Quran dengan sistematik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Sini saya pribadi sendiri agak Prasetya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membuat video ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.